warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mengulas hasil kerja kelompok kami, yakni final project yang beranggotakan Afrizal Agung Purwoko dengan NIM 180811687, Mbak Tri Puspa Wulandari dengan NIM 180811754, ada Awalia Nugraheni Latifa dengan NIM 190810573, dan yang terakhir Renovani Lingga Yogyananda dengan NIM 200830384. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini hampir semua negara mengalami pandemi COVID-19, tidak terkecuali negara Indonesia. Jika berbicara tentang dampak dari adanya pandemi ini, tentu banyak faktor yang terkena dampaknya. Salah satunya dari sektor belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring ataupun online. Hal ini tentu menjadi suatu hal baru dalam sektor pendidikan karena sebelum adanya pandemi ini terjadi kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilakukan secara tatap muka. Dengan adanya kebijakan ini tentu baik tenaga pengajar maupun siswa dituntut agar dapat beradaptasi dengan situasi atau kebijakan baru ini. Efektivitas dan kemampuan daya serap siswa dalam kegiatan belajar berbasis daring ini, jika berbicara terkait efektivitas serta kemampuan daya serap siswa dalam memahami ataupun mengikuti kegiatan belajar mengajar berbasis daring, tentu ada sisi positif dan negatif seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kemampuan siswa baik segi kognitif dan emosional pastinya berbeda-beda. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, bahkan mungkin menjadi masalah ketika siswa tidak dapat melakukan penyesuaian diri dan beradaptasi dengan kebijakan baru di masa pandemi saat ini. Sisi positif dan negatifnya akan dilanjutkan oleh Kak Renovani Lingga. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Latif. Saya akan melanjutkan materi yaitu positif, negatif, dan kemampuan daya serap siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis daring. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif dari pembelajaran secara daring. Yang pertama yaitu di positif adalah satu, dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini siswa bisa mengakses kegiatan pembelajaran kapanpun, misalkan di malam hari, sore hari, bahkan pagi hari pukul 6 pagi. Dan dimanapun ini bisa dilaksanakan di mana saja asalkan ada jaringan internet. Kemudian yang kedua adalah metode belajar yang variatif memunculkan kreativitas bagi siswa. Nah, di sini siswa jadi lebih kreatif dalam pembelajaran, membuat metode seperti saat pembelajaran merekam, setelah itu nanti akan didengarkan lagi biar lebih paham. Kemudian yang ketiga adalah secara tidak langsung siswa dituntut untuk dapat mengeksplorasi perkembangan teknologi. Nah, di era sekarang, era 4.0, kita sudah dituntut harus paham tentang teknologi dan harus melek tentang teknologi atau zaman milenial. Ya. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah penurunan pencapaian prestasi belajar siswa. Nah, di sini bisa saja siswa menurun karena ada beberapa yang belum paham tentang teknologi atau mungkin tidak paham tentang materi yang disampaikan secara daring. Kemudian yang kedua adalah siswa beresiko kehilangan poin materi pembelajaran atau learning loss. Nah, ini seperti sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa solusi yang mungkin dapat dipergunakan untuk meminimalisir atau menanggulangi masalah-masalah yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Solusi yang pertama yaitu para tenaga pengajar maupun siswa dapat melakukan penyesuaian diri terhadap kebijakan yang saat ini diberlakukan selama masa pandemi. Yang kedua, yaitu tenaga pengajar dan siswa hendaknya dapat bekerja sama dalam kegiatan belajar mengajar secara online ini. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu siswa juga diharapkan untuk dapat memiliki kemampuan belajar secara mandiri. Solusi yang keempat, siswa juga diharapkan dapat mengatur waktu sebaik mungkin dan tidak menunda-nunda tugas-tugas yang mungkin diberikan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan solusi yang terakhir yaitu diharapkan sekali adanya peran orang tua untuk memberikan pendampingan kepada anak
ketika anak mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, dari kelompok kami, itulah tadi solusi yang dapat kami sampaikan, yang telah kami diskusikan. Semoga solusi ini dapat membantu rekan-rekan atau mungkin teman-teman di luar sana dapat mengatasi hal-hal yang dihadapi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kebijakan yang berlaku saat ini adalah suatu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebarluasan virus COVID-19. Oleh karena itu, tenaga didik, siswa maupun orang tua diminta untuk memaklumi serta dapat menyesuaikan bagaimana pendidikan daring tersebut, di mana orang tua, tenaga didik, serta siswa dapat menyesuaikan perannya masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan sistem daring diharapkan oleh pemerintah agar dapat untuk melanjutkan proses pendidikan yang berlangsung dalam negeri, serta dapat mengurangi penyebarluasan COVID-19 dalam negeri yang sedang terjadi. Oke teman-teman, cukup sekian kesimpulan dari kami kelompok 11. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Kami undur diri dan terima kasih.